pagi, jumpa lagi di channel 0 per 0 bersama Pak Git. Dengan ada beritanya bahwa kantor ATR BPN kebakaran ya, ini banyak rakyat atau katakanlah masyarakat seperti Pak Git juga ini menduga-duga kalau ini akan menghilangkan barang bukti ya. Ya gimana nggak kita menduga seperti itu, karena kasus yang terjadi pada ATR BPN ini adalah yaitu tadi ya, kita tahu kasus-kasus pagar laut. Ada 3 kasus pagar laut di sini, yang tepatnya itu di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo. Dan apakah ini saling berhubungan? Ya kita nggak tahu juga karena belum ada data yang mengatakan ini berhubungan. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengajukan itu sudah menyatakan kalau mereka tidak minta izin kepada kantor BPN. Ya. Artinya mereka sudah mengakui kesalahan, mereka tidak meminta izin kepada kantor ATR BPN untuk mengusulkan sertifikasi HGB maupun sertifikat hak milik. Jadi kalau kita lihat posisi kebakaran, ya, posisi kebakaran itu adalah di gedung humas lantai 1. Sebetulnya kalau dilihat berdasarkan data gitu ya, artinya humas ini mengurusi bidang apa sih ya? Paling mengenai konten, kemudian mengenai perjalanan dinas yang sifatnya itu administrasi. Ya sebetulnya kalau dilihat dari situ, nah ini nggak ada hubungannya dengan penghilangan data. Tapi apakah gedung tersebut, humas itu berdekatan dengan arsip, gedung arsip ya kita kan nggak tahu apakah itu saling berdekatan dengan gedung arsip, kita juga tidak tahu. Dan tetap aja namanya masyarakat yang menduga ya seperti itu, karena yang dikatakan Nusron atau Kementerian ATR BPN mengatakan itu kayaknya, ya, jadi ada kata kayaknya, ada pegawai yang lupa mematikan komputer. Yang artinya gini teman-teman, mungkinkah ada komputer yang pada saat ini di tahun 2025 itu tidak otomatis? Jadi kan kalau sekarang kalau kita lihat ada auto off gitu ya, auto off dalam komputer, yang artinya kalau komputer itu tidak dipakai itu berapa jam itu maka dia akan mati sendiri, seperti laptop lah gitu, dia akan off sendiri. Nah harusnya kan ada seperti itu. Nah ini apakah komputer masih komputer zaman dulu, kita juga nggak tahu. Dan ini berbeda dengan keterangan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI, yang artinya di sini ada konsleting di masalah air conditioner atau AC. Jadi ada konslet di AC. Ini baru penelitian sementara ya. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI. Dari hal-hal tersebut, jadi kita teringat dulu pada kasus kebakaran di Kejagung di tahun 2020, tepatnya kalau nggak salah 2 Agustus di 2020, yang menceritakan itu penyebabnya adalah puntung rokok. Padahal itu lagi ada perbaikan ya, itu lagi ada perbaikan di Biro Kepegawaian. Jadi ada 5 karyawan atau 5 tukang yang membenahi perbaikan tersebut. Tapi apa ya iya gitu loh. Maksudnya tukang ini sampai sesembrono itu tidak mematikan puntung rokok, apalagi mematikan puntung rokok ya, apa mereka sembrono banget gitu kalau mereka melakukan merokok di dalam ruangan tersebut ya. Pada waktu itu kita lihat kasus ini adalah kasus Joko Chandra, yang kita tahu sendiri itu ditangani oleh Brigjen Verdi Sambo. Ya tidak jauh-jauh lah, maksudnya itu masyarakat pasti menyatakan atau berasumsi kalau ini adalah upaya penghilangan barang bukti. Kembali lagi ke masalah ATR BPN ya, artinya begini, Menteri Nusron Wahid itu sebetulnya menurut Pak Git serius ya, artinya membatalkan HGB yang sudah sebagian dibatalkan ya. Kemudian ya akan menindaklanjuti yang bersifat pagar laut itu ya, termasuk ini juga teman-teman ya, salah gusur ya, kasus salah gusur di Bekasi itu ya. Menurut Pak Git, Pak Nusron ini bekerja sih serius ya. Ya, artinya beliau langsung turun ke lapangan, mengecek ke lapangan,
dan mencari data gitu. Jadi nggak pakai perwakilan gitu, beliau langsung ke lapangan. Nah, dengan adanya beliau ini turun ke lapangan, ataukah satu lagi ya kemungkinannya, bukan masalah penghilangan data, tapi istilahnya teror kepada Pak Nusron supaya menghentikan pekerjaannya. Mungkin arahnya ke sana ya. Banyak sekali asumsi yang bisa kita keluarkan dalam hari ini, dan namanya juga asumsi ya, bisa salah bisa benar gitu. Kalau bahasa kerennya sekarang, kalau menurut Pak Prabowo tuh omon-omon ya. Kalau kita omon-omon ya seperti itu gitu. Kalau menurut Pak Agit ya, dalam hal penyimpanan data itu sekarang udah zamannya era digitalisasi. Artinya ada suatu tempat yang bisa membuat data transaksi dan segala macamnya seperti sertifikat tanah atau apapun itu bentuknya ini menjadi aman sekali, yaitu dengan cara NFT, yang pada waktu itu juga Gibran pada saat kampanye itu sempat menyatakan hilirisasi digital. Nah, ini harusnya digunakan gitu. NFT itu adalah unfungible token, atau artinya kita menempelkan, melekatkan sertifikat tanah itu pada cryptocurrency. Jadi ini akan utuh dan nggak bakal musnah dengan apapun itu ya, seperti kebakaran atau apalah bencana alam dan segala macamnya. Dengan catatan selama energi masih ada ya, karena dalam hal ini cryptocurrency itu berhubungan sekali dengan energi. Kalau energi itu shutdown ya sudah selesai. Tapi ya kayaknya mudah-mudahan si energi masih ada, karena hukum kekekalan energi itu berbunyi energi itu tidak bisa dibuat dan tidak dimusnahkan, jadi hanya bisa diganti. Misalnya dari energi matahari itu ditampung di solar cell gitu ya, kemudian dijadikan energi listrik. Nah, kemudian diganti menjadi misalnya dari energi listrik tadi digunakan jadi pembangkit tenaga listrik. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke masalah penyimpanan data tadi. Ya, tadi agak melenceng sedikit ya, sebetulnya masih berhubungan walaupun melenceng. Nah, ini akan membuktikan kalau kegunaan dari cryptocurrency ini bukan hanya sebagai cetak uang, kemudian bukan masalah trading atau investasi. Ada satu hal lagi, yaitu buat penyimpanan data, di mana data ini tidak akan musnah hingga energi itu habis. Yang dalam tanda kutip, energi tidak akan habis. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini, yaitu pertama, asumsi masyarakat pada saat ini ya jelas seperti itu ya. Artinya ini akan menghilangkan barang-barang bukti yang pada sebetulnya itu yang namanya Biro Humas itu tidak menyimpan arsip-arsip data seperti sertifikat tanah dan segala macam ya. Ini paling menyimpan seperti konten, kemudian perjalanan dinas yang sifatnya administrasi. Tapi itu yang namanya masyarakat tetap aja gitu. Tetap aja asumsi pertamanya adalah ke sana. Itu asumsi pertama. Baik, kita buat asumsi kedua yang artinya begini. Dengan gerak cepatnya Nusron Wahid turun ke lapangan dan membuat keputusan-keputusan yang menggagalkan HGB dan segala macamnya, yang ini pun sudah diakui oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki tanah di sekitaran pagar laut. Kalau mereka menyatakan tidak sama sekali meminta izin kepada Kementerian ATR dan BPN, nah ini kemungkinan ini adalah sabotase terhadap Nusron. Jadi asumsi kedua ya. Kemudian yang ketiga, menurut Pak Agit, dalam hal penyimpanan data yang sifatnya hilirisasi digital, ini dibutuhkan unfungible token untuk pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah ini mau tidak mau ya, menurut Pak Agit, kalau mau mengikuti perkembangan zaman yang sudah dikemukakan juga waktu saat kampanye, yang sifatnya waktu itu mengatakan cryptocurrency, hilirisasi digital. Nah, di situ ini harus digunakan benar-benar ya, artinya unfungible token ini tapi tidak untuk dijual ya. Ini hanya untuk data di negara sendiri. Biasanya kan NFT itu dijual. Nah, kita buat NFT tidak untuk dijual. Jadi untuk disimpan oleh
pemerintah sebagai data yang tidak akan tertukar dari aslinya dan tidak akan musnah. Oke teman-teman, menurut Pak Agi cukup sekian dan terima kasih.